Bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar tentang materi procedure tag. Jadi sebagaimana teman-teman tahu, untuk procedure tag atau tag prosedur adalah suatu tag yang mana berisi bagaimana cara melakukan sesuatu atau cara untuk membuat sesuatu. Untuk definisinya sebagai berikut. Definition: procedure tag is a tag that explains how something works or how to use instruction or operation manuals. Dia adalah sebuah tag yang mana menerangkan bagaimana cara melakukan sesuatu atau bagaimana cara menggunakan sesuatu. Itu untuk definisinya. Kemudian yang kedua ada purpose. Purpose adalah tujuannya. To tell the reader how to do or make something. Untuk memberitahu kepada pembaca bagaimana cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Itu untuk tujuan dari procedure tag. Yang ketiga, generic structure. Generic structure itu adalah bagian-bagian dari procedure tag. Ini ada 3 bagian ya teman-teman ya. Yang pertama ada aim, ada materials, dan yang terakhir ada step. Untuk aim sendiri adalah tujuan dari procedure tag. Biasanya terletak di bagian judul, di bagian paling atas ini ya. Kemudian untuk yang kedua, materials adalah bahan-bahan. Nah, di sini diterangkan memuat daftar bahan dan alat untuk menyelesaikan procedure tag tersebut. Kemudian yang ketiga ada steps, langkah-langkah di sini. Berisi serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Itu untuk definition, purpose, dan generic structure of procedure tag ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan melihat dan mengupas bersama contoh dari procedure tag. Teman-teman bisa lihat ya, untuk yang dicetak merah itu, tulisan bercetak merah itu adalah bagian-bagian generic structure-nya dari procedure tag yang 3 tadi ya. Kita lihat bersama. Kalau di sini procedure tag-nya judulnya adalah How to make fried rice. Cara membuat nasi goreng. Nah, dia masuk ke M seperti yang tadi ya dikatakan. Untuk M ini ada di bagian judul ini. Kemudian ingredients, ini tadi masuknya material, kita baca bersama-sama ya. Ingredients, bahan-bahan. 2 cloves of garlic, 2 siung garlic, bawang putih. 2 onions, 2 bawang merah. An egg, 1 telur. 1 tablespoon of vegetable oil, 1 sendok makan dari minyak sayur. A plate of rice, sepiring nasi. Salt, garam ya. Ini dia masuk ke bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Kemudian ada steps. Jadi step itu maksudnya langkah-langkah ya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, first, chop garlic and onion into the small pieces. Pertama, potong bawang putih dan bawang merah ke dalam potongan kecil. Second, heat vegetable oil on a frying pan. Yang kedua, langkah kedua, panaskan minyak sayur di wajan penggorengan. Third, put the chopped garlic and onion into the hot vegetable oil, frying them a while. Ketiga, taruh tadi potongan bawang putih dan bawang merah ke dalam minyak yang panas. Goreng bawang putih dan bawang merah. Kemudian langkah yang keempat ya. Fourth, add an egg into the pan and stir them. Yang keempat, tambahkan 1 telur ke dalam wajan dan aduk. Fifth, put 1 plate of rice. Fry and mix them around 3 minutes. Yang kelima, masukkan 1 piring nasi, goreng dan campur dengan bumbu sekitar 3 menit. 6. Add 2 pinch of salt. Continue frying until the rice is mixed perfectly. Yang keenam, tambahkan 2 jumput garam. Lanjutkan dengan menggoreng nasi
hingga tercampur rata. Finally, put the fried rice on a plate. Fried rice is ready to serve. Yang terakhir, taruh nasi goreng ke dalam piring. Ini maksudnya menyajikan ya. Nasi goreng siap untuk disajikan. Itu untuk contoh dari procedure tag ya teman-teman ya. AM-nya ini, judulnya ini ya, materialnya ini, bahan-bahannya, kemudian stepnya, langkah-langkahnya ini. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya setelah ini kita akan mengerjakan 10 soal. Ketika teman-teman nanti akan menjawab, teman-teman bisa menekan tombol pause di dalam video ini. Kita coba mulai ya. Untuk pertanyaan nomor 1. How to prepare instant porridge, ini judulnya ini. Kita lihat langsung ke pertanyaannya. What does the text tell us about? Menceritakan apa? Teks di atas. Coba teman-teman, kalau judulnya seperti ini ya, How to prepare instant porridge, yang mana nih jawabannya? Ayo, yang mana jawabannya? Yang B. How to prepare instant porridge. Cara untuk menyiapkan bubur instan. Kita lihat di teksnya. First, open a packet of instant porridge by using a pair of scissors. Nah, di sini diketahui ya teman-teman ya. Jadi untuk bahan-bahannya ini di sini memang tidak disediakan untuk ingredientnya, tetapi tidak masalah ya, karena di dalam stepnya ini ada dijelaskan a packet of instant porridge, jadi ini tidak membutuhkan bahan-bahan masak yang lainnya. Kemudian yang kedua, put all ingredient into a bowl. Nah, taruh semua bahan di dalam mangkok. Nah, berarti kita bisa menimbulkan dari dua kalimat ini, dari dua langkah ini adalah, dari judulnya juga kelihatan ya, ini instant porridge, bubur instan, jadi adalah yang B, yang betul. Kenapa asal how to open a packet of instant porridge? Ini hanya to open, bukan ya, padahal di sini ada banyak keterangan seperti ini. Tambahkan segelas air panas, kemudian aduk hingga merata, dan ini siap disajikan ya. Kalau yang C juga salah, a recipe for making a delicious porridge. Resep tidak ya, karena sudah ada satu ini ya, paket of instant porridge, otomatis semua bahannya juga sudah disediakan di situ, harus tidak. Yang D salah, the ingredient for instant porridge, bahan-bahan untuk bubur instan, tidak ya, tidak tertera di sini ya. Itu ya teman-teman, nomor 1 jadi ya B. Next, soal kedua. Untuk teksnya masih sama seperti tadi ya. Kita lihat ke pertanyaannya. What do we use to open the packet of instant porridge? Gimana tuh cara untuk membuka paket dari bubur instan tadi? Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan alat apa? Ada di kalimat pertama ya. Jadi jawabannya mana teman-teman? Yang C. Ada di mana? Di kalimat pertama, yakni yang ini ya, by using a pair of scissors, dengan menggunakan gunting. Kalau a bowl salah, sebuah mangkok, padahal yang ditanyakan itu bagaimana kita membuka paketnya, membuka kemasannya. Kemudian yang B salah, knife, dengan pisau. Sebenarnya bisa ya dengan pisau ya, tetapi di sini kita harus kembali ke konteks dari tag prosedur yang disediakan di sini. Kalau di sini menggunakan scissors ya kita harus sesuaikan saja. Kemudian yang D salah, a cutter, sebuah alat pemotong, ini salah ya. Jadi yang tepat adalah yang C, gunting. Next, kita lanjut soal nomor 3, masih di bacaannya sama. Langsung ke pertanyaan. What should be mixed with hot water? Ya. Yo, apa yang seharusnya dicampurkan dengan air panas? Yo, yang mana teman-teman? Yang mana? Yang C ya. All ingredients except the grapes-nya. Dibuktikan dari mana ini? Dari kalimat kedua. Wah, jadi ini. Put all ingredient into a bowl except grapes. Taruh semua bahan di dalam mangkok kecuali grapes-nya, kecuali keripiknya ya. Biasanya kalau bubur itu kan keripiknya dia ditaruh di atasnya setelah bubur itu sudah selesai dimasak. Semua bahan kecuali keripiknya. Salah, keripiknya ya, salah.
Yang B salah, all ingredient, semua bahan tidak, padahal di sini ada kata except. Yang D juga salah, the instant porridge and the crepes, bubur instan dan juga keripiknya. Jadi yang tepat adalah yang C. Next, nomor 4. Bacaan yang berbeda ya teman-teman ya. Procedure text ini sudah berbeda dari yang tadi. Kita lihat. Cheesy fried rice. Ini bla 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 untuk ingredient, stepnya sebagai berikut. Lanjut ke soal saja ya. Nomor 4. How many eggs do you need to make a cheesy fried egg? Yuk. Berapa banyak telur yang kamu butuhkan untuk membuat telur goreng keju? Yang mana ini kira-kira jawabannya? Ayo teman-teman, yang mana? Jawabannya adalah yang A. Dari mana didapatkan? Dari sini ingredientnya ya. An egg, sebuah telur, jadi 1. Tuh jelas salah ya, 2 adalah 3 salah, 3 4 juga salah. Jadi betul yang A, an egg. Next, nomor 5. How much cooking oil do you need? Ya, ini bacaannya masih seperti tadi ya, ada prosedurnya ya. Berapa banyak minyak sayur yang kamu butuhkan? Berapa yo? Jawabannya mana nih? Yang D ya. 5 spoonful, 5 sendok makan penuh. Didapatkan dari mana? Dari ingredient yang ini ya. 5 spoonful of cooking oil. Jadi 5 sendok makan penuh. Oke, mudah ya teman-teman ya. Asal kita teliti, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan jawaban yang tepat. Masih semangat? Kita lanjut ke nomor 6. How long does it take to cook the egg? Ya, berapa lama memerlukan waktu untuk memasak telur? Ayo, yang mana? Ayo, yang mana jawabannya? Yang A ya. 3 to 4 minutes. 3 sampai 4 menit. Didapatkan dari mana? Dari sini, stepnya yang ketiga nih. Cook the egg for 3 to 4 minutes ya, masak telur 3 sampai 4 menit. Yang B salah, 2 to 3 minutes. 2 sampai 3 menit, tidak. Yang C salah, 3 to 5 minutes. 3 sampai 5 menit, tidak ya. Di sini jelas-jelas antara 3 sampai 4. Yang D salah, 4 to 5 minutes. 4 sampai 5 menit juga salah. Yang tepat adalah yang A. Next, 7. When do you sprinkle the cheese? Kapan kamu menaburkan keju? Yo, yang mana? Kapan kamu menaburkan keju? Kita cari yang ada cheese-nya ya. Yang mana yo? Yang B. After taking the egg out of the frying pan. Setelah mengeluarkan telur dari wajan penggorengan. Didapatkan dari mana? Dari step yang langkah kelima ini ya. Take out the egg and put it on a plate. Nah, terus baru ini sprinkle the fried egg with grated cheese. Maksudnya ketika telur itu sudah matang dan sudah kita angkat, terus kemudian kita menaruhnya di atas piring, terus baru ditaburi dengan ini ya. Yang A salah, after putting some cooking oil into the frying pan. Setelah kita menaruh beberapa minyak ke dalam wajan penggorengan, ini salah ya. Yang C juga salah, when breaking the egg into the frying pan. Ketika memecahkan telur ke dalam wajan penggorengan, salah. Yang D, before heating the oil in the frying pan. Sebelum memanaskan minyak di dalam wajan penggorengan. Jadi yang tepat adalah yang B. Kita lanjut untuk procedure tag yang ketiga ya. Untuk judulnya How to make a cheese omelette. Cara untuk membuat telur dadar ya, seperti ini. Ingredient, utensil itu peralatannya ya. Metode sama dengan step, cuma
Di sini diistilahkan method saja. Sebenarnya sama ya teman-teman ya. Kita langsung ke soal untuk nomor 8. The text tell us about. Teks itu menceritakan kepada kita tentang apa? Ayo, tentang apa ini? Yang D ya, method of making omelette. Tata cara untuk membuat telur dadar ya. Ada ingredientnya, bahan-bahan, kemudian utensil, alat-alat, metode, cara-caranya. Yang A salah, how long to make any kind of food. Berapa lama untuk membuat sejenis makanan. Ini tidak jelas ya di sini, padahal sudah tertera cheese omelette. Kemudian yang B salah, ingredient of making omelette. Bahan-bahan untuk membuat telur dadar di sini. Kenapa hanya bahan-bahannya sedangkan ada alat-alat dan cara membuatnya, ini salah. Yang C, utensil of making omelette. Alat-alat yang digunakan untuk membuat telur dadar. Ini tidak ya, kurang tepat. Jadi yang mencakup semua adalah metodenya, prosedur atau tata cara untuk membuat telur dadar. Yang betul yang D. Next, nomor 9. The following are methods of making a cheese omelette except. Hati-hati kalau ada except seperti ini ya. Nah, kalau ada except seperti ini harus kita bisa jeli untuk memahami soalnya. Berikutnya adalah metode atau tata cara membuat telur dadar keju, kecuali berarti yang bukan langkah-langkahnya. Gimana teman-teman? Yang dia adding water, menambahkan air. Kita cek dulu coba di sini. Crack ini ada ya, crack ada, berarti ini benar. Crack memecahkan telur ada. Kemudian whisking the egg, ini whisk ada ya. Kocok telur sama kocok telur dengan garpu sampai lembut. Adding milk, tambahkan susu ada di sini. Nah, ini yang tidak ada nih, adding water ya. Ini grind the cheese into the bowl and stir, yang tidak add the oil on in frying pan, turn on the. Tidak ada ya, jadi yang tidak tepat adalah menambahkan air. Yang D yang betul. Untuk soal yang terakhir nomor 10. How much cheese do we need to make a cheese omelette? Berapa banyak keju yang kita butuhkan untuk membuat telur dadar keju? Nah, berapa yo? Nah, yang A ya, 50 gram, 50 gram. Didapatkan dari mana coba? Dari ingredient yang ini ya. 50 gram cheese, di 50 gram keju. 3 gram salah, 3 gram. 5 gram, 5 gram salah. 15 gram, 15 gram juga salah. Jadi yang tepat adalah yang demikian ya teman-teman ya, untuk sedikit pembahasan tentang prosedur teks. Tadi pengertiannya sudah, adalah teks yang berisi beberapa cara untuk melakukan sesuatu atau cara untuk membuat sesuatu. Terus untuk tujuannya juga tadi untuk memberitahu kepada pembaca bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Kemudian bagian-bagiannya tadi ada 3 ya, ada aim, tujuan yang ada di judul, kemudian yang kedua ada ingredient atau bahan-bahan, dan yang ketiga adalah step, adalah langkah-langkah. Nah, begitu teman-teman untuk pembahasan prosedur teks. Jangan lupa untuk selalu ikuti video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.